Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsi di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini kita akan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 112. Disimak terus sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may. Di sini ada hukum idgham bi gunnah karena ada nun sukun yang menghadapi huruf ya. Maka bunyi nun sukunnya dimasukkan ke ya, dileburkan. Wa may disertai bunyi dengung. Wa may. Nah, jadi dari mana dengungnya? Dari nun. Sehingga ini disebut dengan idgham bi gunnah yang nakis karena masuknya nun ke ya tidak sempurna. Masih ada sifat huruf nun yang terbawa. Wa may yak. Nah, ini huruf kaf dari segi suara sifatnya itu syiddah, kuat, tertahan, semakin ditekan semakin tertahan, yak. Nah, dari segi keluar tidaknya angin sifatnya hams. Untuk kaf yang sukun, hamsnya atau suara anginnya ini keluarnya belakangan. Wa may yaksib. Kemudian ada hukum namanya qalqalah sugro karena ada huruf qalqalah yaitu huruf ba yang sukunnya ini sukun asli dan ada di tengah bacaan kita. Maka dibacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Wa may yaksib khati'atan. Ini ada hukum mad wajib muttasil. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya ya sukun yang sebelumnya baris kasrah. Hamzahnya a terdapat pada kata khati'atan. Maka huruf to ini dipanjangkan, boleh 4, boleh juga 5 harokat. Khati'atan. Lalu kemudian ada hukum izhar halqi. Sebab ada baris tanwin fathah yang menghadapi huruf halqi. Halqi itu tenggorokan, jadi huruf tenggorokan yaitu hamzah. Maka tanwin ini kita bunyikan dengan jelas. Jadi bunyinya masih bunyi asal n. Khati'atan au. Au ada harfulin sebab ada waw sukun sebelumnya baris fathah. Maka ini kita bunyikan dengan lembut. Au. Au isman ada hukum ikhfa awsat karena ada tanwin fathah yang menghadapi huruf sa. Maka tanwinnya disamarkan, siap-siap menuju makhraj huruf di depannya, makhraj huruf sa ya, disertai bunyi dengungan. Nah, ini dengung dan samarnya sama karena huruf sa ini makhrajnya tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh dari nun. Isma sudah nempel ke makhraj huruf depannya, tapi nempelnya lunak saja ya. Au isma summa. Kemudian ada hukum gunnah musyaddadah atau hukum gunnah aja ya, atau mim musyaddadah atau wajibul gunnah. Karena mim bertasydid, maka cara bacanya dengung. M-nya tahan kurang lebih 2 harokat. Tsumma yaru. Huruf ra sukun dibunyikan secara tafkhim sebab huruf sebelumnya berbaris fathah. Maka kita tebalkan yaru. Tsumma yarmi bihi. Hi mad silah qasirah karena ada hak dhamir yang diapit 2 huruf hidup, ba dan ba lagi. Huruf setelahnya bukan hamzah, bukan a, bukan i, bukan u. Maka hak dhamirnya kita bunyikan panjang 2 harokat.
thumma yarmi bihi bari. Huruf ra dibunyikan secara tarqiq sebab ra-nya ini berbaris kasrah. Maka huruf ra kita bunyikan dengan tipis ya, pangkal lidah datar. Bari. Kemudian ada hukum mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata, di mana mad tabi'inya adalah ya sukun yang sebelumnya baris kasrah, kemudian hamzahnya yang an pada kata bari'an, maka ra dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Bari'an. Kemudian ada ikhfa awsat karena ada tanwin fathah menghadapi huruf fa, maka tanwinnya dibunyikan samar-samar siap-siap menuju makhraj huruf fa disertai dengungan. Nah ini sudah nempel ke makhraj huruf depannya ya, tapi nempelnya lunak. Bari'an faqadih. Ini lewat hamzah wasal, jangan dibaca ya. Faqadih tamala buhta. Ta matobi'i zahiri karena ada alif sebelumnya baris fathah, maka huruf ta ini kita panjangkan 2 harokat. Buhtanau. Kemudian ada hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin fathah menghadapi huruf waw, maka tanwinnya masuk ke waw. Buhtanau disertai bunyi dengung. Dengungnya dari mana? Ya dari tanwin ya, sehingga masuknya tanwin ke waw ini tidak sempurna atau idgham bi gunnah yang naqis. Buhtanau wa itsmam. Kemudian ada idgham bi gunnah kamil karena ada tanwin fathah yang menghadapi huruf mim, maka bunyi tanwinnya masuk ke mim. Wa itsmam disertai bunyi dengung, jadi bunyi m tahan. Wa itsmam. Nah ini masuknya kamil sempurna, artinya sifat dari tanwin sudah sama sekali tidak terlihat. Lalu kalau ada dengung, dengungnya dari huruf yang kedua mim. Wa itsmam mubi. Bi matobi'i zahiri karena ada ya sukun didahului baris kasrah, maka huruf ba dipanjangkan 2 harokat. Mubina. Na mad iwad sebab ada baris tanwin fathah yang kita wakafkan atau kita berhentikan, maka cara bacanya dipanjangkan nunnya 2 harokat. Mubina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaksib khati'atan aw itsman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjuk ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.